Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen yang telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 ingin mendemokan plugin yang telah kami buat. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Salazabil Enza Putri bersama 3 teman saya. Yang pertama ada Riko Adi Pratama, selanjutnya ada Putri Ainul Hamdi, dan juga Lydia Desi Inayarawi. Next. Latar belakang dari mini project yang telah kita buat, yaitu dengan perkembangan dunia engineering yang demikian pesat, kita dapat jumpai berbagai aplikasi geospasial dengan cukup mudah, khususnya di bidang surveying dan pemetaan. Terdapat semua tool yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan terkait dengan akuisisi, analisis, dan visualisasi data geospasial. Dengan demikian, terdapat kecenderungan bahwa seorang pekerja di bidang geospasial hanyalah sebagai seorang pengguna tool yang sudah tersedia. Untuk itu, kemampuan pengembangan perangkat lunak menjadi salah satu skill penting dalam memenuhi kebutuhan seorang analisis geospasial. Terlebih lagi apabila tool yang diinginkan tersebut tidak tersedia di pasaran. Next. Tujuan mini project kelompok kami ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dunia nyata, khususnya di bidang surveying dan pemetaan dalam bentuk model matematika. Yang kedua, membangun aplikasi geospasial di bidang survei dan pemetaan. Yang ketiga, mengenali perangkat yang dibutuhkan untuk membangun antarmuka aplikasi geospasial. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Next. Di sini kita menggunakan 2 aplikasi, yaitu Qt Designer dan PyQGIS. Qt Designer, dalam bahasa Python ada berbagai macam API yang bisa digunakan untuk membuat GUI, salah satunya adalah PyQt. Contoh PyQt ini berupa Qt Designer. Qt Designer merupakan sebuah tools untuk mendesain dan membangun aplikasi GUI dari Qt Widgets. PyQGIS merupakan sebuah modul yang berisikan tutorial dan petunjuk mengenai penggunaan bahasa pemrograman Python di QGIS. PyQGIS memudahkan kita untuk mengakses dan mengedit elemen dan objek yang tampil di antarmuka QGIS. Next. Baiklah, dalam script yang digunakan pada kali ini kita pertama mengimport beberapa modul seperti OS, Mat, PyQt, dan Core, dan Util pada aplikasi QGIS. Lalu kita definisikan fungsi init untuk program utamanya. Yang ini kita mendefinisikan interface plugin, terus kita mendefinisikan canvas plugin, kita menghubungkan project dalam script dengan project QGIS. Lalu kita menghubungkan tombol plot agar dapat melakukan berbagai fungsi-fungsi seperti masukkan koordinat, fungsi perhitungan, dan fungsi update. Selanjutnya kita menghubungkan tombol reset dengan fungsi reset. Lalu kita menciptakan kondisi agar titik koordinat hasil perhitungan pertama menjadi titik koordinat awal untuk perhitungan kedua. Yakni last vertex sama dengan true. Lalu kita menghubungkan list sistem referensi yang ada pada PyQGIS dengan fungsi yang ada pada script dengan variabel list CRS. Lalu kita memberikan nilai awal variabel koordinat, sistem referensi, dan lainnya berupa non dan nol. Lalu kita mendefinisikan fungsi agar user dapat memilih sistem referensi, fungsi berupa set CRS. Kita melakukan transformasi koordinat antar sistem referensi. Lalu kita mengambil nilai EPSG dari list QGIS. Lalu kita membuat layer titik dan garis. Next. Lalu kita membuat fungsi yaitu masukkan koordinat. Di sini kita menggunakan try untuk mengulang setiap langkah, sehingga kita dapat memasukkan input koordinat X dan koordinat Y. Di sini juga terdapat fungsi error apabila nilai koordinat yang dimasukkan ini terbalik. Lalu apabila tidak terpenuhi, maka nilai X dan Y yang dimasukkan itu bukan angka, kita menggunakan uh, accept value error. Lalu next, kita buat fungsi buat layar dengan parameter self, tipe, dan MSG. Di sini kita menggunakan fungsi tipe, MSG awal, dan MSG setelah memori, sehingga kita menghasilkan layer baru. Selanjutnya, terdapat fungsi untuk melakukan perhitungan azimut, jarak, serta memanggil fungsi untuk membuat titik dan garis pada layar dengan ketentuan jarak yang dimasukkan tidak melebihi batas kelengkungan bumi. Setelah itu, digunakan fungsi while untuk membatasi agar azimut yang dimasukkan tidak lebih dari 360 derajat. Berikut ini merupakan rumus perhitungan koordinat. Setelah diinputkan nilai jarak dan azimut, maka nilai hasil koordinat akan didapatkan. Selanjutnya, dari program ini juga bisa mendeteksi terjadinya error apabila data jarak dan azimut yang diinputkan bukan merupakan angka. Fungsi untuk melakukan updating titik koordinat awal, untuk perhitungan kedua, kita menggunakan fungsi def update. Selanjutnya, fungsi untuk
membuat titik dan menambahkan ke dalam layar. Kita juga dapat melakukan zoom in ke fitur yang telah dibuat dengan menggunakan action zoom to layar. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap membuat garis untuk ditampilkan dalam layar. Di sini kita mendefinisikan titik awal dan titik akhir dari garis tersebut terlebih dahulu dengan line start dan line end, lalu membuat geometri garis pada fitur baru. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu fungsi untuk pengaturan ulang memasukkan agar pengguna dapat memasukkan ulang koordinat awal menggunakan last vertex, di mana fungsi tersebut dapat membuat titik yang terakhir menjadi terpisah dengan titik awal yang baru. Lalu untuk script yang terakhir ini digunakan untuk menghilangkan nilai-nilai yang ada pada layar agar kembali default. Selanjutnya akan didemokan oleh teman saya, Putri. Pertama kita buka dulu plugin yang telah dibikin, lalu memasukkan nilai X dan Y. Misal saya memasukkan nilai X dan Y dengan nilai azimut dan jarak, memasukkan input jaraknya yaitu bukan angka, maka akan muncul error seperti nilai azimut dan atau jarak yang dimasukkan bukan angka. Selanjutnya, pengguna menginginkan untuk merubah sendiri sistem proyeksi dari layar yang dibentuk, yaitu dapat mengubah pada option pilih sistem proyeksi. Baiklah, selanjutnya dengan memasukkan azimut yang dimasukkan lebih dari 360, maka misalnya saya memasukkan azimut dan nilai 360 dan jarak 50 meter, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Selanjutnya, jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi sehingga tidak sesuai dengan rumus yang digunakan. Misalnya, memasukkan jarak 300.000 meter, maka akan keluar peringatan seperti ini bahwa batas kelengkungan buminya jaraknya melebihi batas kelengkungan bumi yaitu 30.000 km. Selanjutnya, input pengguna terbalik antara X dan Y. Maka dapat langsung memasukkan dengan menekan tombol reset, lalu memasukkan nilai X dan Y-nya. Selanjutnya, yang keenam, pengguna ingin agar plugin dapat digunakan untuk plotting azimut dan jarak secara terus-menerus, sehingga titik awal akan terupdate dengan titik terakhir yang diperoleh dari hasil hitungan sebelumnya pada saat tombol plot ditekan. Misalnya, memasukkan koordinat X dan Y, lalu menambahkan azimutnya dan jarak, maka hasil yang keluar adalah seperti ini. Selanjutnya, untuk meneruskan, maka misalnya mengambil azimut yaitu 120 derajat, maka akan langsung menyambung otomatis seperti ini. Selanjutnya, pengguna ingin menggambarkan garis dari titik awal ke titik selanjutnya secara otomatis, seperti yang sudah saya demokan tadi. Jika ingin melakukan misalnya mengubah koordinat dengan mengganti koordinat, maka akan muncul titik awal dan titik akhir yang menyambungkannya dengan garis. Dan yang kedelapan yaitu pada plugin kami memiliki yaitu adanya tombol reset, di mana ini berguna untuk jika teman-teman jika pengguna atau user ingin memasukkan koordinat baru dapat langsung menekan tombol reset agar mengulang kembali. Mungkin sekian dari demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Lanjut kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, ini merupakan tampilan user interface yang tadi teman saya sudah demokan. Next. Kesimpulan. Dari mini project yang sudah kami buat, dapat dikesimpulkan bahwa plugin yang kelompok kami buat membantu memudahkan plotting pada saat menentukan jarak dan azimut. Plugin yang kami buat ini memiliki 3 kelebihan. Salah satu yang sudah disebutkan teman saya, yaitu ada tombol reset yang digunakan untuk menghapus kesalahan ketika menginputkan angka atau juga menginputkan angka baru. Terus kelebihan yang kedua, yaitu tampilan yang disajikan sederhana, di mana hal ini kami buat untuk mempermudah user memahami apa yang harus diisi. Terus yang terakhir adalah azimut yang diisikan menggunakan DMS, sehingga plottingnya nantinya akan presisi dan akurat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.